Perhimpunan Survei Opini Publik atau Persepi memanggil seluruh lembaga survei penyelenggara hitung cepat di Pilpres 2014 untuk memaparkan metode dan hasil quick count yang dilakukan pada Pilpres 9 Juli kemarin. Lembaga survei yang hadir diantaranya Niko Harjanto dari Populi Center, Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia, Jayadi Hanan dari SMRC, Hasan Hasbi dari Sirus CSIS, Aji Alfarebi dari Lingkaran Survei Indonesia, serta perwakilan dari Litbang Kompas. Adapun 4 lembaga survei yang memenangkan Prabowo Hatta, yaitu Puskaptis, LSN, IRC, dan JSI tidak hadir dalam acara tersebut. Nah, yang berbeda sebenarnya juga kita undang ya, misalnya Puskaptis Husain Yazid kita undang, kemudian dari LSN, dari IRC dan juga dari JSI ya. Tapi saya kurang tahu apakah undangan itu sampai atau tidak karena memang ini sifatnya agak mendadak tadi ya. Lembaga survei menunggu panggilan dari Dewan Etik yang diketuai oleh Hari Wijayanto untuk membuktikan lembaga mana saja yang menjalankan quick count sesuai dengan kaidah ilmiah. Dan jika terbukti melanggar, sanksi terberat untuk lembaga survei dikeluarkan dari Persepi. Sanksi terberat untuk anggota Perhimpunan Survei Opini Publik adalah dikeluarkan dari Persepi. Itu saya kira yang bisa kita berikan sanksinya. Tentu setelah itu kita akan mengadakan konferensi pers supaya masyarakat tahu bahwa anggota ini sudah kita keluarkan, kita pecat dari keanggotaannya karena telah melanggar kode etik yang serius gitu ya. Sebagai Ketua Persepi dan juga lembaga survei Populi Center, Niko Harjanto berharap agar sidang etik segera dilakukan dan selesai sebelum pengumuman hitung manual resmi dari Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014 mendatang. Okta Andri, Berita 1, Jakarta. Dan untuk membahas penertiban lembaga survei itu telah hadir di studio bersama kami anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi, Andrinov Caniago. Selamat pagi Pak Andrinov, selamat datang di Berita 1. Langsung Pak, mengenai penertiban ya, sebetulnya bagaimana sih pertanggungjawaban lembaga survei terhadap masyarakat? Ya, permintaan pertanggungjawaban itu diperlukan kalau hasil surveinya itu menimbulkan tanda tanya dan menimbulkan keresahan, menimbulkan masalah ya di publik ya. Itu artinya hasil survei yang dipublikasikan ya, yang dipublikasikan ya, termasuk dalam hal ini adalah quick count. Nah, quick count dan survei sebetulnya sama ya, cuman jenisnya ya berbeda. Nah, nanti kalau memang ada yang bermasalah ya atau menimbulkan tanda tanya ya akan dipanggil untuk minta klarifikasi, pemaparan awal ya, kemudian kalau ada yang dari paparan itu tidak memuaskan, nah akan diteruskan dengan tahapan berikutnya ya, penggalian, pendalaman dan audit ya. Nah, kalau hasilnya terus tidak memuaskan ya, tidak menjawab apa yang ditanyakan, tidak bisa menjelaskan apa yang menjadi kerisauan publik yang menimbulkan pro kontra dan sebagainya ya Dewan Etik akan menjatuhkan sanksi ya. Nah, sanksinya itu ya bisa macam-macam juga ya, tapi kalau serius fatal tentu ya diberhentikan dan diumumkan ke publik. So kalau sudah diberhentikan, diumumkan ke publik, dampaknya buat itu sangat baik. Ini kan lembaga survei ini ya eksisnya karena kepercayaan, ya. Karena itu pengumuman itu sendiri adalah suatu bentuk sanksi, bukan hanya mengeluarkannya, ya, mengeluarkan dari keanggotaan itu ada satu sanksi, ya, yang bagi organisasi, tapi pengumuman ke publik itu sendiri adalah sanksi paling lain berat lagi, lah ya, karena jadi publik tidak percaya lagi. Ya. Sebetulnya sendiri lembaga-lembaga survei terdaftar atau tidak? Yang kalau oleh Persepi yang akan dipanggil itu adalah yang menjadi anggota. Ya, kemudian ya kalau KPU ya mestinya adalah yang terdaftar di KPU. Kalau tidak ya KPU juga harus mengumumkan bahwa lembaga itu tidak terdaftar di KPU sebagai lembaga survei dan quick count atau pemantau. Oke, sejauh ini yang terdaftar di Persepi sendiri ada berapa, Pak? Sekitar 31 kalau saya nggak keliru ya. 31 lembaga. Dan yang terlibat kemarin dalam hasil Pilpres? Sebagian besar itu anggota Persepi, tapi tidak semua ya.
ada juga yang saya lihat bukan anggota salah satu, tapi ada juga anggota dari organisasi lain. Nah, hasil dari audit Persepi terhadap lembaga survei kemarin apakah? Audit belum jalan, ya. Baru kemarin tanggal 7 malam, ya, disampaikan himbauan dan disampaikan rencana dalam minggu ini akan memproses ya, lembaga. Tapi itu ya berlaku untuk semua, untuk menyampaikan metodologi, memaparkan metodologi pelaksanaan lapangan dari penyelenggaraan quick count mereka. Jadi semua lembaga survei yang terlibat dalam kegiatan quick count pada pemilu kemarin, tanggal 9 maksud saya, itu dipanggil. Nah, ya itu sudah jelas termasuk lembaga yang yang disebut-sebut gitu ya, yang memang sangat diharapkan untuk datang gitu. Oke. Nah, berapa lama sebetulnya proses audit itu sendiri, Pak? Sampai keluar pengumuman tadi yang Bapak bilang. Sebetulnya ya agak membutuhkan waktu, tapi kalau itu mendesak dalam 1 minggu sebetulnya bisa dilakukan ya. Sebetulnya mudah saja untuk memastikan apakah quick count itu benar atau tidak. Ya pertama, lembaga-lembaga ini menyerahkan TPS sampelnya, ya TPS sampelnya, ya. Jadi TPS yang terpilih menjadi sampel itu tentu harus lengkap dengan lokasinya, ya di desa, kelurahan, kecamatan mana gitu ya. Nah, itu harus lengkap. Yang kedua, daftar enumerator atau pelapor, reporternya ya. Daftar nama dan nomor telepon yang digunakan untuk pengiriman data. Nah, itu sangat penting yang 2 itu. Ya. Kalau salah satu dari 2 itu mencurigakan, maka akan dilakukan segera pengecekan lapangan, ya, mencocokkan hasil realnya ya dengan pengiriman. Ya. Ya kalau memang semuanya ya sesuai prosedur, ya bisa jadi ya kita tinggal tunggu hasil real KPU gitu. Seperti apa nantinya? Ya. Nah, apakah juga termasuk di situ dicantumkan sumber dana? Begini, pertanyaan tentang sumber dana ya itu ditempatkan pada bagian akhir. Jadi kalau seandainya ditemukan masalah di dalam paparan metodologi ya yang kerangka sampling dan segala macam ya tentu digali lebih jauh ya pelaksanaannya. Kemudian masih ditemukan lagi masalah ya sampai kemudian audit lapangan ditemukan masalah, maka ya wajib ditanyakan dijelaskan ini sumber dananya dari mana. Tapi kalau hanya sampai clear memang tidak ada masalah ya itu tidak wajib, tidak perlu. Nah, berkaitan dengan metodologi yang digunakan, sebetulnya para survei ini di lapangan menggunakan apa sih, Pak? Kalau metodologi itu kan begini ya, yang paling penting dalam survei itu ya, yang membuat hasil itu betul-betul menjadi alat untuk mengukur, membuat prediksi itu adalah prinsip acak. Prinsip acak atau random ya. Yang harus dilakukan dengan sempurna ya. Dan sekarang ini ya hal itu mudah dilakukan ya dengan sistem computerized ya itu tidak sulit. Ya data TPS itu masuk semua ya kemudian diacak ya. Ya tentu ditentukan dulu sebarannya, proporsi sebarannya per provinsi misalnya atau per kabupaten gitu ya. Nah, setelah itu ya keluar itu. Nah, kalau pengacakan itu sudah benar ya berikutnya adalah bagaimana pelaksanaan lapangannya. Ya, pelaksanaan lapangan ini ya apakah pengiriman datanya benar ya atau memang si enumeratornya pergi ke TPS itu atau tidak. Nah, tentu itu nanti ada alat kontrolnya lagi ya. Dan itu yang bisa diaudit. Ya, ada sistem kontrolnya lagi di internal ketika itu diselenggarakan untuk mengecek apakah betul si enumerator memang melakukan tugasnya dengan baik dan benar gitu. Nah, ya, udah sampai di situ mestinya kalau itu dilakukan dengan benar, hasil itu kurang lebih sama. Kurang lebih sama, ya selisihnya pasti kurang dari 1%. Tapi dengan adanya perbedaan yang lumayan mencolok seperti itu. Nah, itu ya berarti menimbulkan tanda tanya. Karena itu ya harus dilakukan pemanggilan ya untuk mengundang semuanya memaparkan
metodologi, ya, samplingnya, penarikan sampelnya, kemudian pelaksanaan lapangannya, ya, untuk diklarifikasi, lalu menyerahkan data itu, data sampel, ya, lengkap dengan lokasi, alamat segala macam, nomor kontak, ya, kemudian daftar si enumerator, ya. Itu akan lebih lengkap di situ ya. Iya. Dan ketahuan benar-benar atau asal-asal abal-abal. Betul, Nah, Pak, ya, bagaimana kita membahas tentang lembaga survei abal-abal? Kita lanjutkan di segmen Baik, berikutnya. ya. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Dialog Jurnal Pagi.